Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisa Astisabila. Saya dari Prodi PAI semester 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS dari Mapel Pengantar Studi Islam. Dosen yang diampu oleh dosen Bapak Bayu Mujrimin. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan tentang Islam Nusantara. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang sejarah Islam Nusantara. Sejarah Islam Nusantara di Indonesia itu telah melewati perjalanan yang sangat panjang dan kaya akan pengaruh budaya, sosial, dan politik. Nah, Islam itu diyakini telah masuk di bumi Nusantara ini sejak abad ke-7 Masehi. Islam juga masuk melalui pantai barat, Sumatera, tepatnya di Barus. Bukti yang menyebutkan Islam masuk pada abad ke-7 itu diantara itu ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Dijelaskan juga dalam catatan tersebut bahwa pada tahun 674 Masehi terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang Arab yang memeluk Islam. Adapun bukti lain yang menguatkan masuknya Islam pada abad ke-7 itu adalah adanya makam Mahligai. Komplek makam Mahligai itu merupakan makam tua yang berada di atas bukit dan sekitar 215 pasang nisan. Dalam komplek makam tersebut terdapat suatu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, artinya hanya selisih 1 abad setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Komplek makam Mahligai ini memiliki luas yang mencapai 3 hektar. Adapun makam-makam yang lain seperti Syekh Imam Khotil Muazzam Syekh Biktibai, Syekh Samsuddin bin Biladil Fansuri, Syekh Zainal Abidin, Syekh Ilyas, Syekh Samsuddin, serta makam-makam lainnya dan pengikutnya. Nah, selain makam, bukti masuknya Islam tuh juga terdapat seperti benda-benda kuno yang bersejarah seperti perhiasan, mata uang dari emas dan perak, prasasti, terus fragmen arca. Nah, selanjutnya yang kedua di sini saya akan membahas tentang metode penyebaran Islam di Nusantara. Nah, penyebaran Islam di Nusantara itu dilakukan dengan pendekatan yang sangat damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi yang terhadap keberagaman. Dengan cara-cara tersebut itu merupakan cara yang membuat agama Islam berhasil meraih tempat yang sangat kuat di hati masyarakat. Berikut ini adalah beberapa metode yang dilakukan dalam penyebaran Islam Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Nah, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Ahmad Syafrizal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara dalam jurnalnya menyebutkan sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Pelabuhan Aceh, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Gresik. Nah, yang kedua, mereka melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Nah, jalur pernikahan ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Adapun yang menyebutkan bahwa umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, jalur pernikahan itu merupakan jalur yang memiliki yang sangat andil besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Nah, yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, yang salah satunya ialah wilayah Nusantara. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan mereka murni menjalankan misi mereka untuk membawa ajaran agama Islam ke wilayah baru yang sama sekali belum tersentuh agama Islam. Nah, dalam praktiknya mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur yang keempat melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini memegang peran yang sangat cukup penting, sebab melalui dakwah Islam
Oh, para dai dalam praktiknya mulai dipandu oleh para pedagang. Nah, jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting sebab melalui dakwah Islam yang semula itu mereka itu dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan. Nah, yang keempat tuh melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam tuh masuk ke Indonesia itu melalui peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Nah, hal itu terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Cara ini tuh merupakan salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga strategi penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, yang kelima, melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara itu juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya itu adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak itu adalah Raden Patah yang merupakan putra dari Brawijaya sekaligus raja terakhir dari Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk Islam, maka rakyat pun akan berbondong-bondong mengikutinya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas tentang kearifan lokal Islam Nusantara. Kearifan lokal Islam Nusantara itu menurut saya tuh sangat merujuk pada nilai-nilai, tradisi, dan praktik keislaman yang berkembang di Indonesia dengan kita itu mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Nah, Islam Nusantara itu adalah bentuk Islam yang khas di Indonesia yang menekankan harmoni antara ajaran agama dan kearifan lokal masyarakat setempat. Nah, konsep ini nih menurut saya itu sangat mencerminkan bagaimana agama Islam itu dapat diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia tanpa kita tuh harus meninggalkan identitas budaya mereka. Adapun contoh-contoh kearifan lokal Islam Nusantara seperti gotong royong dalam kehidupan sosial, seni dan sastra Islami, tradisi lebaran dan halal bihalal, moderasi beragama, dan penghormatan terhadap alam. Selanjutnya yang keempat, saya akan membahas tentang kritik dan perdebatan tentang Islam di Nusantara. Di sini istilah Islam Nusantara itu sering diperdebatkan karena banyak mengalami perbedaan pemahaman mengenai Islam, latar belakang pendidikan, dan keilmuan. Berikut adapun orang yang mengkritik dan memperdebatkan mengenai Islam Nusantara, yaitu ada yang mengatakan bahwa Islam itu sudah sempurna, namun juga ada yang berpendapat bahwa Islam sudah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel. Terus ada juga orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu tidak sesuai ajaran Islam. Beberapa orang juga berpendapat bahwa Islam Nusantara tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, presentasi saya sekian. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.